Siapa yang berani mengayunkan palu pertama kali? Siapa yang berani menanggung resiko jika Allah murka? Disinilah atau orang yang tak percaya. Kami ribut dengan putusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak kedua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya 5 tahun sebelum wahyu pertama turun di Gua Hira. Saat itu usia baginda Nabi Muhammad menginjak 35 tahun. Beliau sudah berkeluarga, menjadi sosok yang matang dan dicintai. Namun di jantung kota Makkah ada sebuah kegelisahan yang sedang melanda hati setiap penduduk Quraisy. Ada apa gerangan? Ternyata rumah Allah, Baitullah, Ka'bah sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bayangkan sahabat, Makkah saat itu dikepung banjir besar. Air bah turun dari celah-celah bukit batu, menerjang lembah tandus itu dan merendam dinding-dinding Ka'bah. Bangunan suci itu yang aslinya hanyalah susunan batu tanpa atap, kini retak. Dindingnya rapuh seolah-olah ia sudah terlalu tua menahan bebannya zaman. Hati orang-orang Quraisy teriris melihatnya. Bagi mereka, Ka'bah bukan sekedar bangunan. Itu adalah harga diri, dan itu adalah warisan leluhur mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Apalagi karena tidak adanya atap, seringkali tangan-tangan jahil pencuri mengambil barang berharga di dalamnya. Renovasi adalah satu-satunya jalan, tapi rasa takut menghantui mereka. Perlu kita ingat kembali sejarah panjang bangunan ini. Dahulu, jauh di masa lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di padang tandus ini dengan kebingungan. Di mana tepatnya rumah suci ini harus dibangun? Beliau tidak tahu. Sehingga Allah mengirimkan as-sakinah, yakni sebuah angin yang berpusar menyerupai awan, yang terbang rendah dan berhenti di satu titik. Itu adalah petunjuk ilahi. Di titik itulah Nabi Ibrahim bersama putranya, yakni Nabi Ismail, menyusun batu demi batu, hingga tersisa satu celah yang kosong. Ada sebuah lubang yang belum tertutup. Jangan aku buka batu, kata Nabi Ibrahim kepada putranya. Ismail pun pergi mencari. Namun, saat ia kembali, Masya Allah, lubang itu sudah tertutup oleh sebuah batu hitam legam yang indah. Ayah, dari mana batu ini? Tanya Ismail terkejut. Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang. Batu ini dibawa oleh Jibril, langsung dari sisi Allah. Itulah kemuliaan Ka'bah. Dan kini, ribuan tahun kemudian, di hadapan mata penduduk Quraisy, bangunan mulia itu nyaris roboh. Dilema besar melanda, membiarkannya hancur dimakan usia atau merobohkannya untuk membangunnya ulang dengan resiko dimurkai Tuhan. Qadarullah, Allah Maha Pengatur skenario terbaik. Di tengah kebingungan itu, terdengar kabar dari arah pantai Jeddah. Sebuah kapal dagang milik Kekaisaran Romawi terdampar, hancur dihantam ombak. Konon, kapal itu membawa kayu-kayu berkualitas tinggi dan marmer yang sedianya akan digunakan untuk membangun gereja megah di negeri Habasyah atau Ethiopia. Tapi lihatlah kehendak Allah. Kayu-kayu ini tidak sampai ke gereja, melainkan tertahan di Jeddah. Orang-orang Quraisy segera melihat ini sebagai isyarat. Mereka membeli puing-puing kapal itu. Kayu-kayu ulin yang kuat itu kini siap menjadi atap Ka'bah. Mereka bahkan menyewa Bakum, seorang arsitek Romawi yang selamat dari kapal itu, untuk membantu memimpin proyek ini. Bahan sudah siap, batu sudah terkumpul, namun ketakutan itu muncul lagi. Setiap kali mereka hendak mendekati Ka'bah untuk memulai merobohkan dinding retak itu, seekor ular besar menampakkan diri. Ular itu keluar dari celah pondasi, sisinya berkilau. Kepalanya tegak dan desisnya membuat nyali siapapun menciut. Ular itu seolah berkata, "Jangan sentuh tempat ini." Berhari-hari penduduk Makkah hanya bisa berdiri mematung, tidak ada yang berani maju. Hingga suatu pagi, langit Makkah menjadi saksi. Seekor burung elang raksasa menukik tajam dari angkasa. Dengan cengkeraman yang kuat, elang itu menyabar sang ular, membawanya terbang tinggi menjauh menuju bukit Ajiyat.
Sontak penduduk Makkah berseru lega, "Ini bertanda Tuhan Ka'bah telah merestui kita." Meskipun ular itu sudah pergi, tangan-tangan mereka masih gemetar. Siapa yang berani mengayunkan palu pertama kali? Siapa yang berani menanggung resiko jika Allah murka? Disinilah tampil seorang tokoh bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dengan gagah ia maju, namun sebelum ia memukul batu pertama, ia sadar niat harus diluruskan. Ia menatap ke langit dan berseru dengan suara yang bergetar, "Allahumma ya Allah, kami tidak bermaksud menentang agamamu. Kami tidak berniat buruk. Kami hanya ingin memperbaiki rumahmu." Walid pun mengayunkan kodamnya. Dak! Satu bagian dinding runtuh. Semua orang menahan napas. Mereka menunggu apakah petir akan menyambar, apakah Walid akan jatuh sakit. Dan malam itu adalah malam yang paling panjang bagi penduduk kota Makkah. Mereka mengawasi Walid. Jika esok pagi Walid mati, maka proyek batal. Tapi jika Walid selamat, itu tanda ridho ilahi. Fajar menyingsing dan Walid bin Mughirah muncul dengan keadaan sehat walafiat, bahkan lebih bersemangat. "Ayo, Allah meridhoi kita," serunya. Maka beramai-ramailah kaum Quraisy, termasuk paman-paman Nabi, dan tentu saja baginda Nabi Muhammad SAW sendiri ikut memanggul batu di pundak-pundak mereka. Sahabat sekalian, ada satu kejadian menarik saat penggalian pondasi mencapai dasar yang dibangun Nabi Ibrahim. Mereka menemukan batu hijau yang saling mengunci, dan di sana ditemukan sebuah batu bertuliskan dengan bahasa Suryani kuno. Ketika diterjemahkan oleh seorang ahli kitab, isinya menggetarkan jiwa. "Aku adalah Allah, pemilik Makkah. Aku menciptakannya di hari aku menciptakan langit dan bumi. Aku kelilingi ia dengan tubuh malaikatnya yang setia." Pesan ini membakar semangat mereka. Pembangunan terus dikebut. Dinding makin tinggi, Ka'bah makin gagah, hingga tibalah saat yang paling krusial. Saat di mana Hajar Aswad atau batu surga itu harus diletakkan kembali ke tempatnya. Disinilah ego manusiawi muncul. Setiap kabilah, setiap kepala suku merasa kamilah yang paling berhak memegang batu mulia ini. Bani Abdul Dar tidak mau kalah. Bani Adi bin Ka'ab tidak mau mundur. Suasana pun memanas. Debat berubah menjadi saling dorong. Bahkan saking gentingnya, mereka membawa sebuah nampan besar berisi darah. Bayangkan ngerinya sahabat. Tangan-tangan para pemuka Quraisy dicelupkan ke dalam darah itu sambil bersumpah, "Kami akan mati berperang daripada menyerahkan kehormatan ini kepada kabilah lain." Sumpah ini dikenal dengan La'aqatud Dam. 5 hari, maka dicekam ketakutan. Perang saudara di depan mata, pedang-pedang sudah diasah, pembangunan terhenti total. Di tengah kebuntuan itu, seorang tetua yang bijak, Abu Umayyah bin Mughirah berkata, "Wahai kaumku, berhentilah. Mari kita serahkan keputusan ini kepada takdir Allah. Siapapun orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, yakni Babus Salam, hari ini, dialah yang akan menjadi hakim kita." Semua mata tertuju kepada pintu gerbang. Hening, menunggu, dan Masya Allah, sosok yang muncul di balik pintu itu adalah pemuda yang wajahnya bercahaya, langkahnya tenang, dan senyumnya meneduhkan. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Serentak, gumam lega terdengar di seluruh pelataran Ka'bah. "Hadza al-amin, radhina bihi," seru mereka. "Ini adalah al-amin atau orang yang terpercaya. Kami ridho dengan putusannya." Mereka pun menceritakan masalahnya, dan lihatlah kecerdasan baginda Nabi. Sebuah kecerdasan yang dipandu oleh wahyu meskipun belum diangkat menjadi rasul. Beliau tidak menunjuk satu orang. Beliau tidak memilih pamannya sendiri. Belum meminta sehelai kain sorban yang lebar. Beliau bentangkan kain itu di tanah. Lalu dengan tangan beliau yang mulia, beliau mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya tepat di tengah kain. Beliau bersabda, "Wahai para pemimpin kabilah, peganglah setiap ujung kain ini. Mari kita angkat bersama-sama." Subhanallah, pemandangan yang indah.
Tangan-tangan yang tadinya siap memegang pedang untuk saling membunuh, kini bersatu memegang kain yang sama. Mereka mengangkat batu itu setinggi posisi aslinya. Setelah sampai di posisinya, baginda Nabi mengambil batu itu dengan tangannya sendiri, lalu meletakkannya di sudut Ka'bah. Semua merasa dihormati, semua merasa adil. Api perperangan padam oleh air kesejukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sahabat jejak kedua yang dimuliakan Allah, dari kisah renovasi Ka'bah ini, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan panggung untuk nabinya. Allah menunjukkan kepada penduduk Makkah bahwa ketika mereka menemui jalan buntu, ketika ego dan kesombongan nyaris menghancurkan persatuan, hanya ada satu sosok yang bisa menyatukan mereka, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Renovasi Ka'bah bukan sekedar menumpuk batu. Ia adalah sebuah simbol bahwa hati yang retak karena sengketa hanya bisa disatukan dengan kain ukhuwah dan akhlak yang mulia. Semoga kita yang mendengarkan kisah ini bisa meneladani kecerdasan dan kelembutan baginda Nabi dalam menyelesaikan masalah di hidup kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jejak Kedua ini. Sampai jumpa di episode sirah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.